Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, gapai kemuliaan yang dirahmati Allah. Salah satu amalan sholat sunnah yang memiliki banyak keutamaan dan keajaiban adalah sholat duha. Bahkan sholat duha juga disebut memiliki keutamaan layaknya sedekah. Nah, untuk membahas tema terkait keistimewaan sholat duha ini, sudah hadir bersama saya di studio, ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini Pak Kiai? Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan membahas terkait keutamaan sholat duha. Nah, bagi Anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan, Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda melalui email yang tertera di layar kaca. Langsung Pak Kiai, kalau kita bicara kata duha, ini kan luar biasa. Bahkan ada satu surat yang menggunakan kata duha, ad-duha. Nah, kalau kita bedah secara filosofi, makna duha ini sebenarnya apa? Ini duha itu dalam bahasa Arab itu selalu diartikan awalun nahar. Itu adalah mulanya adanya sinar di dunia ini. Jadi orang Arab itu sering membuat kata-kata terkait dengan hari itu hanya siang dan malam. Dia nggak nyebut pagi, nggak nyebut sore, nggak nyebut senja, nggak nyebut fajar. Pagi dan malam. Kapan awalnya siang itu? Ya itulah yang disebut dengan nama duha. Tadi Mila membuka majelis ini dengan satu pertanyaan filosofinya. Ini menarik sekali. Saya akan menyampaikan apa yang dahulu disampaikan oleh guru saya 20 tahun yang lalu mungkin, itu membekas betul. Beliau bercerita tentang seorang anak yang hidup dalam kekurangan dan keterbatasan, kemudian dengan keimanan, keberagamaan, ibadah dan perjuangan, itu berhasil meraih apa yang dia cita-citakan. Ditinggal yatim piatu dari usia yang sangat kecil, sampai kemudian bukan saja dia yang sukses, bisa menghantarkan adik perempuan satu-satunya ke jenjang pendidikan dan pernikahan. Ketika menceritakan itu, guru saya kemudian menyitir satu kata yang indah diucapkan dalam bahasa Arab. Kata guru saya, innal laila mahmayatul, malam itu sepanjang apapun, falabuddalahu min fajrin jadid, akan lahir, akan timbul fajar yang baru. Sinar matahari terbit membawa kehangatan dan harapan. Ketika matahari terbit membawa harapan, itu biasanya terjadi di waktu yang disebut dengan kata-kata duha. Di waktu subuh, matahari itu ada, tetapi sinarnya tidak cukup untuk menerangi kita. Di siang hari, matahari itu bersinar dengan terang, tetap terik sekali, tapi panas. Bahkan konon katanya membuat kulit kita hitam. Tetapi ada sinar matahari yang sangat terang. Dia tidak memberi rasa panas, tapi kehangatan, menyehatkan, itu terjadi di waktu duha. Guru saya kemudian mengatakan duha itu seolah harapan, memberi rasa optimisme kepada semua orang yang telah melewati panjangnya malam untuk kemudian berusaha mendapatkan apa yang dia harapkan di waktu malam tadi. Itu yang pertama. Kemudian guru saya yang lain itu bercerita tentang tafsir. Ketika surah bercerita tentang surah Ad-Duha, beliau menyampaikan bahwa dalam ilmu tafsir, dalam ilmu Al-Quran, surah Ad-Duha ini dinyatakan sebagai surah yang ke-11 turunnya. Di sana ada surah Al-Alaq, kita hafal semua itu Iqra, kemudian Al-Qalam, Nun, Wal-Qalam, kemudian Al-Muzammil, kemudian Al-Mudassir, kemudian Al-Fatihah, kemudian Al-Masad, kemudian setelah itu At-Takwir, Idza Syamsu Kuwirat, kemudian Al-A'la, kemudian Al-Laili, kemudian Al-Fajr. Wal Fajri walayalin ashrin. Nah, setelah surah Al-Fajr ini, kata guru saya, cukup lama wahyu itu tidak turun kepada Rasulullah. Sehingga kalau bahasa sekarang nih, boleh jadi Nabi itu dibully sama orang-orang di Mekah. Karena Quran itu mengagumkan buat orang Mekah. Bagaimana tidak satu huruf Al-Quran, satu huruf Arab, ketika menjadi bagian dari ayat Al-Quran itu menjadi indah. Contohnya
Wahyu yang kedua tadi nun. Ya. Hanya nun Nun. saja, tapi memberi getaran di dalam hati. Qaf, Shad, itu memberikan getaran di dalam hati. Maka kemudian mereka setelah surah Al-Fajr tadi turun, cukup lama ini. Ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan 3 tahun, 3 minggu, tidak turun wahyu ini. Maka dibully Rasulullah tuh. Oh, segitu saja ilmumu Muhammad. Atau bahkan Muhammad sekarang sudah ditinggal sama Tuhannya. Nggak ada lagi yang bisa membantu dia. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga sebagai manusia ada rasa galau dan kesedihan. Kemana wahyu, kemana cahaya Allah yang akan menjadi harapan dan optimisme Nabi dalam berdakwah. Maka kemudian turun surah Ad-Duha. Menarik kalau kita lihat susunan dan rangkaian ayatnya. Wad-duha, demi masa waktu duha. Saat matahari mulai meninggi, sinarnya cukup terang, memberi kehangatan dan menyehatkan. Di situ kemudian Allah sambung, walaili idza saja, dan malam apabila menyelimuti bumi. Ini kan lawannya dari siang. Siang itu terang, biasanya menenteramkan dan tidak menakutkan. Malam itu semakin gelap, semakin sunyi, semakin mencekam, semakin menakutkan buat rata-rata manusia. Maka kata Allah, kalau malam itu sedang menyelimuti bumi dengan gelapnya, mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu bukan berarti Tuhan meninggalkanmu, apalagi membencimu. Di sini guru saya itu memberi nasihat lebih mungkin dari 30 tahun yang lalu yang tidak pernah saya lupakan sampai hari ini. Bahwa hidup itu seperti malam dan duha. Ada gelap. Gelap ini kan identik dengan suasana yang tidak menyenangkan. Ya. Mila kalau ditanya, gimana karirnya? Gelap. Gelap, itu berarti nggak ada harapan seolah-olah gitu. Jobnya sedang sepi. Tapi kalau ditanya, gimana nih di CNN? Terang. Wah, berarti diundang jadi host setiap hari. Oleh karena itu kata guru saya, gelapnya kehidupan itu tidak identik bahwa Tuhan meninggalkan kita, apalagi membenci kita. Itu Tuhan sedang menguji sejauh mana ketabahan, kesungguhan dan kesabaranmu. Karena malam itu sepanjang apapun, segelap apapun akan datang waktu duha yang memberikan harapan. Nah, disinilah sebetulnya filosofi dari duha. Dia adalah sinar terang setelah kegelapan yang panjang. Dia adalah kehangatan setelah dinginnya malam. Dia adalah harapan setiap manusia untuk menjalani hidupnya. Jadi hari yang baru begitu ya. Hari yang baru, harapan yang baru, semangat yang baru. Masya Allah. Nah, saya juga, mungkin kita semua pernah mendengar istilah juga syuruk. Nah, syuruk, ini tuh apakah sama atau ada perbedaannya Pak Kiai? Ada 3 nama memang untuk sholat ini. Yang pertama itu sholat syuruk. Kalau melihat bukan sinar dan panasnya matahari, tapi pergerakan matahari. Kan matahari itu terbit kan, logikanya rendah kan, kemudian terbit itu ditandai dengan fajar sodik. Fajar sodik itu kalau kita misalnya naik ke tempat yang tinggi di malam hari, kemudian seperti melihat debu kosmos, kayak bintik-bintik. Ya, bintik-bintik itu seperti buntutnya serigala. Ya, dia vertikal ke atas kayak awan cumulonimbus gitu, tapi begini-begini. Nah, nanti kapan tandanya datang fajar sodik? Kalau bintik-bintik debu kosmos itu merata seperti benang. Dia tidak lurus gitu, tapi rata. Itu tandanya matahari terbit. Itu datangnya waktu fajar. Datang terbitnya matahari, bukan waktu subuh. Waktu subuh tadi yang benang kayak gitu. Rata putih, itu ada putih-putih gitu. Itulah yang disebut namanya fajar. Nah, seiring berjalannya waktu subuh nih, ini bergantung daerahnya. Ada yang panjang, ada yang pendek. Tapi relatif waktu subuh itu bukan waktu sholat yang panjang. Nanti matahari itu akan apa itu? Terbit. Itu ditandai dengan hilang yang putih-putih, debu tadi diganti oleh apa ini? Sinar. Nah, ketika dia meninggi dalam pandangan orang dulu itu setombak. Nah, itu dikatakan waktu syuruk. Sekarang kita tidak perlu pusing itu.
Karena sudah diwakili oleh teknologi. Anda searching, dikasih tahu tuh mana waktu subuh, mana waktu syuruk. Nah, itu adalah waktu dimulainya sholat duha. Oh, oke. Disebut dengan syuruk. Ada satu lagi namanya sholat al-awwabin. Al-awabin, betul. Al-awwabin itu adalah at-taibun, orang yang taubat dan kembali kepada Allah. Karena di dalam hadis Rasulullah menyatakan tidak ada orang yang bisa menjaga sholat duha kecuali orang yang at-tawwabun, suka melakukan taubat kepada Allah. Jadi kalau baca hadis ini, kata orang sekarang tuh ngeri-ngeri sedap nih. Kalau rajin duha berarti hati kita tuh dibimbing untuk rajin taubat. Kalau tidak rajin, saya tidak bisa kasih komentar apapun. Masya Allah. Pak Kiai, kita akan bahas ya terkait apa saja kemuliaan sholat duha di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode keutamaan sholat duha. Pak Kiai, kita lanjutkan. Ini, langsung ke intinya. Sebenarnya kalau kita bicara sholat duha, apa sih dahsyatnya ketika kita melaksanakan sholat duha? Sholat duha itu dahsyatnya bisa mengumpulkan pahala dari begitu banyak amalan ibadah. Jadi Rasulullah di dalam hadis itu bersabda, kata Nabi, setiap persendian tubuh manusia itu memiliki kesempatan untuk mendapatkan pahala. Misalnya gini, saya sholat, ada sendi saya yang di jari ini kan, dia dapat pahala. Dari mana? Saya tasahud, saya megang ini, itu dapat pahala gitu loh. Dengkul saya, lutut saya ini dapat pahala kan, menekuk ketika duduk misalnya. Kemudian pinggang saya, itu dapat pahala kan ketika saya ruku. Nah, ini kata Rasulullah, semua persendian manusia, ketika dia melakukan ibadah, maka pahalanya itu diperinci sama Allah loh. Matanya yang membaca misalnya Quran, dia lagi baca Quran, mata dapat nih. Tapi ketika membalikkan mushaf kertasnya, itu pakai gerakan tangan. Tangan dapat. Karena saya posisinya duduk begini, saya begini. Ini dapat semua kata Rasulullah. Betapa dahsyatnya ada berapa ratus persendian dalam tubuh kita yang sambung menyambung menggerakkan untuk taat kepada Allah. Kata Rasulullah, wa yujzi'u an dzalika, dan itu bisa diwakili ya dari segi sekian banyaknya pahala, potensi pahala yang didapat oleh setiap persendian manusia, itu bisa disederhanakan aktivitasnya dengan melakukan sholat duha. Masya Allah ya. Jadi sholat duha itu gabungan pahalanya dari semua pahala yang dilakukan oleh setiap persendian kita. Dan waktu ini, bicara waktu Pak Kiai, ada afdolnya? Iya, waktunya tidak ada yang afdol atau tidak afdol. Secara umum setelah waktu syuruk, katakanlah batasnya 1 jam setelah 1,5 jam, atau katakan kalau sekarang misalnya subuh itu 4:30, kita mulailah sholat duha itu 6:30. Nah, jadi kalau pedoman waktu afdolnya itu sama dengan sholat hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha, sampai nanti kira-kira 1 jam lah menjelang azan zuhur. Nah, itu masih bisa dilakukan yang namanya sholat duha. Yang menarik tadi sempat disampaikan sholat id begitu. Biasanya kan ada, misalnya kita sudah rutin merutinkan sholat duha. Bagaimana baiknya Pak Kiai? Apakah sholat duha dulu di rumah baru sholat id, atau hukumnya seperti apa? Kalau dia biasa mengerjakan itu, yang terbaik adalah dia sholat id terlebih dahulu, baru kemudian dia melakukan sholat duha. Oh iya, baik. Nah, bicara soal rakaat ini juga penting. Ternyata ada keutamaannya ya. Iya. Yang paling dikatakan oleh Nabi itu minimal itu 2 rakaat. Yang rata-rata itu 4 rakaat, 8 rakaat. Batasan yang terbanyak yang pernah dilakukan itu adalah 12. Betul. Ya, jadi di sini tidak boleh panjang-panjang. Surah yang dibaca juga tidak panjang-panjang loh gitu waktu sholat duha. Ya baca wadduha, alam nasroh misalnya, alhaqumut takatsur. Itu bukan surah yang panjang. Karena tugas siang hari itu adalah bekerja.
Jangan kemudian nanti pulang tidak dapat uang, bilang sama istrinya saya tadi sholat duha panjang. Nah itu kan apologi yang tidak dibenarkan Tidak pas juga ya. oleh agama. Jadi rokaatnya seperti itu, kemudian bacaannya juga pendek-pendek. Afdolnya dilakukan sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara berjamaah. Itu adalah tata cara sholat duha. Oke, baik. Nah, seperti biasa kita juga mendapatkan pertanyaan dari netizen. Iya. Kita akan simak bersama. Mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, saya mohon izin bertanya, apakah boleh melaksanakan sholat duha secara berjamaah? Lalu bagaimana hukumnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu tadi sempat kita bahas juga ya Pak Kiai, Iya. tadi juga sudah sampaikan. Kalau bicara tentang amaliyah sholat duha boleh tidak dilakukan secara berjamaah? Jawabannya adalah boleh. Boleh, oke. Sebagaimana sholat tahajud itu di Mekah dilakukan secara berjamaah. Sekalipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak membiasakan sholat duha secara berjamaah. Sebagaimana juga sholat tahajud malam kan. Dibiasa oleh Nabi dilakukan sendiri atau minimal dengan pasangannya, dengan istrinya, atau Nabi pernah sholat malam ada Sayyidina Ibni Abbas karena itu adalah ponakan dari itu adalah sepupu Rasulullah, kemudian juga itu adalah bagian dari keponakan salah seorang istri Nabi. Jadi kalau dikatakan boleh, ya boleh. Boleh. Sebagaimana saya sholat berjamaah ketiga tahajud, sebagaimana saya sholat taraweh, itu boleh dilakukan sendiri-sendiri dan berjamaah. Hanya saja pada sholat duha itu kondisinya yang berbeda-beda. Kalau kata guru saya dulu, kalau orang seperti kamu, Faiz, ya sholat duhanya sendiri. Tapi kalau ingin melakukan pendidikan, misalnya anak SD, yang mereka boleh jadi kalau sholat sendiri-sendiri, misalnya tumak ninahnya hilang, cepat-cepat ingin kurang fokus, maka dilakukanlah secara berjamaah. Hal-hal yang seperti ini, para pemirsa, itu tidak perlu kita perdebatkan secara panjang lebar. Dan juga tidak perlu mengatakan, karena Nabi tidak pernah sholat duha secara berjamaah, maka tidak perlulah kita berjamaah. Karena boleh jadi di masa Rasulullah tidak ada kebutuhan untuk melakukan sholat itu secara berjamaah. Mungkin hari ini ada kebutuhan kita untuk melakukan itu dalam kerangka pendidikan kepada anak dan generasi muda misalnya. Baik, Pak Kiai, kita akan lanjutkan ke segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode keutamaan sholat duha. Kita lanjutkan Pak Kiai. Yang biasa kemudian dipersepsikan masyarakat sekarang, terutama umat Islam adalah sholat duha ini identik untuk memperlancar rizki. Iya. Apakah betul demikian? Bahkan ada orang yang bercanda Mila, katanya itu pesugihan. Tapi dengan supaya cara kaya. Nah, jadi ini perlu sebetulnya kita luruskan. Lahirnya istilah seperti itu juga sebetulnya manusiawi ya, karena tadi semua orang tuh kepengen kaya. Ini kan ada dua ibadah di dalam Islam itu yang identik seolah-olah akan mendatangkan kekayaan. Yang pertama sholat duha, yang kedua membaca surah Waqiah. Iya, betul. Kalau kita lihat hadis yang terkait keduanya, itu sebetulnya bukan menjanjikan kekayaan, tapi menjanjikan kecukupan. Kecukupan itu sesuatu yang relatif buat setiap orang. Setuju. Oleh karena itu, ketika misalnya nih surah Waqiah saja dulu, itu kan kisahnya antara Sayyidina Utsman sebagai khalifah ketiga dengan sahabat Nabi Abdullah ibni Mas'ud. Ketika Sayyidina Utsman menjadi presiden penguasa pada masa itu, kondisi negara itu sudah berbeda jauh dari masa Rasulullah. APBN-nya itu strukturnya kalau kata Menteri Keuangannya sudah besar, lebar. Sehingga Sayyidina Utsman
itu mulai berpikir sahabat-sahabat Nabi yang berjuang, berjasa dari awal, memberikan kontribusi kepada agama, kepada umat, saatnya lah sekarang kita membalas budi mereka. Maka ditentukan dalam ad-dawawin, tuh struktur gaji, ini adalah bonus hadiah. Misalnya ya, sahabat A, ini grade-nya apa gitu. Nah, Ibnu Mas'ud ini kan as-sabiqunal awwalun. Jadi ibarat di kementerian itu eselon 1 ini gajinya gitu loh. Diantar oleh Sayyidina Utsman. Karena berkali-kali bendahara negara mengantarkan gaji itu ditolak. Ini luar biasa nih. Jarang-jarang ada orang nolak gaji ini. Ditolak oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu. Saya tidak perlulah sudah berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Padahal beliau itu sangat butuh. Maka lama-lama Sayyidina Utsman sendiri yang datang. Wahai sahabatku Ibnu Mas'ud, kenapa kau tolak gaji dari negara ini? Ini adalah hakmu. Kata Abdullah Ibnu Mas'ud, siapa yang menolak? Saya nggak menolak, cuman menginginkan itu diberikan kepada yang lebih membutuhkan. Maka kata Sayyidina Utsman, maaf ya, saya melihat engkau juga orang yang membutuhkan. Lihat rumahmu, lihat bajumu, lihat keseharianmu. Bukan sahabat yang kaya ini. Sahabat yang hidup secara sederhana. Maka Abdullah Ibnu Mas'ud itu melontarkan hadis nih, yang kemudian dipahami orang jadi kaya. Kata Ibnu Mas'ud, Utsman, kenapa sih kamu maksa supaya saya menerima atau ya ini gaji hadiah ini atakhsha minnil faqra? Apa kamu takut ya saya itu miskin dan berkesusahan? Demi Allah, kata Abdullah Mas'ud, saya itu tidak pernah takut dengan kemiskinan. Bukan berharap kaya. Saya tidak pernah takut dengan kemiskinan. Karena Rasulullah mengajarkan kepada saya untuk membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Dan nanti Allah akan berikan rasa kecukupan di dalam hati. Sama dengan sholat duha. Sholat duha itu ada hadis yang menyatakan begini. Terkait dengan sendi tadi. Kata Rasulullah kan setiap sendi itu ada sedekahnya dan itu bisa terwakili oleh sholat duha. Maka dilanjutkan pada hadis yang lain kata Rasulullah, orang yang sholat 4 rakaat duha, nih, maka Allah mencukupkan dia pada waktu duha sampai nanti sore hari. Diberi kecukupan, bukan diberi uang. Jadi jangan menafsirkan hadis, jangan menentukan arti dari sebuah ajaran sesuai dengan seleranya. Kita ini Mila sering banget ngatur Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah, beri saya Allah yang baik-baik di dunia. Ditanya, apa yang baik-baik? Mobil mewah, rumah, gaji yang besar. Nanti begitu suaminya bergaji besar, nikah lagi, di amandemen doanya. Itu menunjukkan, dia akan mengatakan, ya Allah tahu begini mendingan kemarin hidup susah tapi nggak nyakitin hati misalnya. Mila. Itu menunjukkan bahwa hasanah itu kita serahkan kepada Allah. Saya berikan yang baik-baik ya Allah. Semua yang engkau berikan kepada saya punya keyakinan bahwa itu yang terbaik. Nah, orang sholat duha itu diberi rasa cukup. Cukup itu kan relatif. Relatif, betul. Relatif. Ada orang yang hidupnya itu tidak pernah merasa cukup. Tapi ada orang yang berbahagia dalam kehidupan yang mungkin kita katakan itu di bawah garis kepantasan. Dalam pandangan kita ini dari pandangan itu. Oleh karena berkekurangan. Itu, guru saya ketika dulu mengajarkan sholat duha, itu berpesan kepada saya. Beliau itu adalah sufi sejati. Kata beliau kepada saya, Faiz, kalau kamu rajin sholat duha, kamu akan memetik hasil dari sholat duha itu. Kalau kamu punya perasaan di dalam hatimu, bahwa hidup yang kamu keluhkan, itu adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Kita sering mengeluh kan, mobil kita kok nggak sebagus yang itu. Sekarang lihatnya ke atas ya Pak Kiai ya. Pengen ini, pengen itu gitu. Begitulah manusia. Jadi itu adalah hikmah dari puncak prestasi kita ketika sholat duha, diberi rasa yang cukup. Masya Allah, ini dahsyat sekali loh pembahasannya. Bisa kita lanjut sebenarnya ke part kedua ini. Pak Kiai, tapi sayang sekali kita sudah sampai di penghujung program. Pemirsa, semoga apa yang tadi kita sudah bahas bisa menjadi bekal untuk kita untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Saya Meladia Rahma dan juga Kiai Haji Muhammad Faiz undur diri. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada gapai kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.